Sebentar lagi kita melaksanakan Idul Adha. Dalam Idul Adha ini ada korban. Nah, bagaimana korban ini? Korban ini disyariatkan ya, sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya. Dalam surat Al-Kautsar ya, dikatakan apa? Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah menghadap Tuhanmu dan menyembelihlah hewan kurban. Kemudian ada hadis juga daripada Nabi Muhammad SAW. Tuhan Nabi SAW bikabasyaini amlahaini tabahuma biyadih asama wa kabbara wa ba'a rijlahu ala sifahima. Nabi SAW itu menyembelih hewan kurban 2 domba putih yang bertanduk ya. Kemudian beliau ini menyembelih dengan tangannya sendiri, membaca basmalah, bertakbir, kemudian meletakkan kakinya di samping leher daripada hewan kurban. Kurban ini hukumnya ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apa? Sunnah kifayah itu kalau misalkan ada salah satu dari anggota keluarga yang berkorban, maka seluruh anggota keluarga yang lain gugur kesunahannya. Misalkan ya, dalam satu keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Si bapak korban, maka si ibu, istri sama anak-anaknya gugur kesunahan berkorban. Akan tetapi yang mendapatkan pahala cuma si bapak yang ibu korban, yang korban aja. Akan tetapi ada pendapat kalau misalkan yang tadi yang korban tadi diniatkan juga untuk pahalanya itu untuk yang lain, dapat juga. Itu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah sunnah ain mu'akkad. Apa sunnah ain mu'akkad itu? Kalau sunnah ain mu'akkad itu per individu. Satu orang sunnah, satu orang sunnah. Jadi kalau misalkan cuma bapak tadi yang korban, maka istri sama anak-anaknya tetap dia tidak gugur kesunahannya, tetap apa? Tetap sunnah hukumnya untuk berkorban. Jadi apa? Per orang sunnah untuk berkorban. Itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Hukumnya yang ketiga itu korban wajib. Kok bisa wajib? Jadi hukum asalnya korban itu sunnah. Tapi yang ketiga itu menjadi wajib. Nah, kenapa kok menjadi wajib? Kalau wajib ini ada 2. Yang pertama panazar. Jadi kalau misalkan ada seseorang itu bernazar, ya saya bernazar tahun ini berkorban, nah, maka wajib hukumnya. Maka apa? Wajib hukumnya, bukan sunnah lagi. Atau yang kedua apa? Yang kedua takyin namanya. Takyin itu apa? Takyin itu kalau misalkan ada sapi ya, ada sapi kemudian dia nuding itu sapi. Ini sapi tak jadikan korban. Nah, maka itu menjadi wajib. Maka itu menjadi wajib. Nah, antara sunnah tadi sama wajib beda nanti perjalanannya. Kalau misalkan sunnahnya tadi sunnah kifayah atau sunnah ain mu'akkad ya, memang hukum asalnya korban itu sunnah. Maka apa? Kalau misalkan nanti dipotong dagingnya, sohibul korbannya, korban itu boleh untuk ngambil, boleh untuk ngambil sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga. Jadi boleh. Tapi kalau misalkan korban wajib, maka tidak boleh untuk diambil. Jadi semuanya dikasihkan. Nah, kalau yang takyin tadi ada pendapat ulama yang mengatakan kalau misalkan tadi ini korbanku, kalau misalkan itu cuma untuk memberitahukan kepada orang lain, gak ada niatan untuk menentukan, maka itu ada salah satu pendapat ulama yang mengatakan itu tidak wajib, itu masuk hukum sunnah. Karena itu kalau misalkan mau korban, ya misalkan orang tua kalian mau korban, maka yang paling aman itu apa? Katakan saja saya mau korban sunnah, atau saya mau korban, begitu aja. Maka apa? Nanti kalau misalkan sudah dipotong, hewannya bisa untuk diri sendiri juga bisa untuk dibagi-bagikan juga. Nah, seperti itu. Tapi kalau wajib, maka semuanya dibagikan. Untuk diri sendiri nggak waktu.
sudah mau nggak dapat ya. Itu yang paling aman apa? Ngomong kalau misalkan apa? Saya korban sunnah, seperti itu. Kemudian apa? Syarat daripada korban apa? Islam. Orang non Islam mau korban, saya mau korban ya nggak sah, ya nggak sah. Kemudian yang kedua apa? Mukallaf itu balik dan berakal, sudah dewasa dan berakal, tidak stres. Ya. Kemudian apa? Mampu artinya ya punya uang. Ya, kalau saya punya uang mau korban dari mana? Itu ya. Itu. Kemudian ya orang tua nggak boleh ngambil harta anaknya, uang anaknya untuk berkorban. Ya sah hukumnya. Ya kenapa? Karena anak tadi tidak menjadi syarat buat korban. Kalau sebaliknya boleh. Kalau misalkan orang tua, ya misalkan bapaknya itu mau korban, ya satu keluarga semuanya 7, bapak, ibu, anaknya 5, yang satu masih kecil, nggak apa-apa diniatkan korban. Kenapa?